Halo semuanya, selamat datang di The Lazy Gadget dan hari ini kita akan melakukan review dari Oppo A5 III, sebuah smartphone yang menurut gue sangat-sangat menarik karena hadir dengan Snapdragon 460 dan juga refresh rate-nya itu di 90Hz dengan harga-harga yang sangat terjangkau. Dan gue sebenarnya pengen banget bikin konten Find X2 Pro ya dari kemarin ya, cuman masuk terus barang review. Ini sebenarnya gue mau bikin kontennya itu pengalaman gue pindah dari iPhone XR ke Find X2 Pro, dan emang seperti yang gue bilang gue sedang berpindah ke Android, jadi nanti tunggu aja kontennya, bukan review tapi lebih ke pengalaman, lebih ke personal opinion dan cerita. Oke, baik lagi Oppo A5 III, sebenarnya untuk unboxing sendiri gue udah lakuin di Instagramnya The Lazy Gadget. Jadi kalau kalian mau lihat unboxingnya, mau lihat berita handphone setiap harinya, bisa langsung follow The Lazy Gadget di IGTV-nya. Oke, Oppo A5 III kita mungkin bahas dari, gue harus tahu dia itu cuma dapat handphone, case, manual book, SIM injector, dan juga charger 18 watt. Oke, Oppo A5 III, sebuah smartphone yang menurut gue tuh suka bingung gitu loh. Kenapa Oppo tuh selalu bisa bikin sebuah smartphone yang saringan yang langsung otomatis menjadi sebuah smartphone yang akan direbut oleh semua orang sebagai media consumption item karena ringan gitu, enak buat main game waktu tiduran dan nonton waktu tiduran. Nah, untuk bagian desain mungkin gue akan buka dulu dari casingnya sendiri. Sebentar, ini casing bawaannya. Kita buka, kalian bisa langsung lihat ini sangat fingerprint magnet, jadi sangat disarankan menggunakan casing. By design sebenarnya dia cakep, dia itu punya varian warna itu biru dan hitam. Gue coba bersihin dulu ya, kayak baju. Oke, kembali. Nah, ini kalian bisa lihat dia itu biru hitam. Kalian itu bisa lihat kalau dari warna itu paling gampang dari atas ke bawah, jadi kayak dari agak abu-abu ke biru yang full. Nah, untuk desainnya sendiri kalian bisa lihat tulisan Oppo, ada kamera 3 di sini. Nanti kita akan bahas di bagian kamera. Ada fingerprint sensor bagian belakang yang sudah cukup cepat dan aman. Udah aman, maksud gue teknologi zaman sekarang itu udah aman banget. Bagian samping sebuah power button saja. Bagian samping satu lagi ini ada volume up, volume down, dan juga ada bagian SIM ini ada 3 slot. Jadi ada 2 untuk SIM card dan 1 untuk SD card. Atas nggak ada apa-apa, dan bagian bawah itu kalian dapat untuk untuk 3.5 USB Type-C dan juga sebuah speaker. Nah, jadi begini desainnya, kalian bisa lihat. Sebenarnya cakep sih, cuman ya mungkin yang hitam lebih cakep, tapi nggak tahu karena gue nggak lihat yang hitam. Balik ke bagian depan, kita masuk ke layarnya sendiri. Ini menggunakan layar 6,5 inci dengan resolusi Full HD Neo Display yang sayangnya masih Full HD ya, tadi gue bilang apa sih? SD ya? SD. Masih SD, Neo Display dan 90Hz. Dan juga untuk layar ini mungkin password gue akan diketahui oleh semua orang di dunia. Password gue itu cuma 1111. 90Hz, jadi ini akan menjadi sebuah hal yang menggoda banget karena ini akan menjadi sebuah steal deal menurut gue. Terus selain itu juga dia punya sebuah punch hole di bagian atas, cuman untuk bagian dagu di bawahnya bisa terhitung cukup tebal. Jadi untuk screen to body ratio-nya itu di sekitar 89,2%. Masih oke lah, 90% gitu kan. Nah, untuk layar sendiri gue rasa ini masih standar, bukan sebuah layar yang spektakuler banget, cuman untuk layarnya itu dia itu agak warm dan kekuningan, sedangkan saturation itu agak naik sedikit. Cuma yang menarik adalah speaker dari smartphone ini, karena smartphone ini mungkin secara speaker bagian bawah biasa aja, tapi bagian atasnya itu dia untuk di earpiece-nya itu ngasih sebuah detail, jadi secara stereo itu oke gitu kan, dia masih ada detail dan detailnya itu nggak hilang dimakan oleh bassnya. Bahkan kalau kalian lagi nyalain lagu di full power itu sampai ke body-body-nya itu bakal bergetar-getar semuanya. Nah, mungkin kita bahas apa dulu ya sebelum masuknya. Kita bahas ke spesifikasi. Oppo A5 III ini dia punya Snapdragon 460. Untuk GPU-nya dia Adreno 610, dan juga untuk RAM yang memorinya itu gua dapat yang 464, jadi sini tertulis, dan expandable storage-nya itu sampai 256 GB. Jadi aman banget sebenarnya kalau kita ngomongin storage. Terus untuk baterai sendiri dia di 5000 mAh dengan kecepatan fast charging itu 18 watt. 18 itu fast charging nggak sih? Kayaknya udah mulai standar ya, jadi nggak boleh bilang fast lagi ya. Terus dia itu seperti yang kalian tahu dia menggunakan ColorOS 7.2, dimana ini adalah based on Android 10, jadi kalian bisa pakai dark mode, kalian bisa musik party, kalian bisa dengar lagu bareng teman kalian, bisa simple mode, bisa kayak bikin semuanya ke bawah jadi gampang dipakai dengan satu tangan. Terus selain itu juga kalian bisa, salah satu yang gue suka adalah super power saving mode, di mana super power saving mode ini sendiri dia hanya menggunakan 6 aplikasi yang esensial, dan itu akan membuat kalian baterai bertahan cukup sangat lama. Jadi sangat, bukan cukup. Nah, sebelum kita masuk ke gaming test, kita bahas sedikit dulu untuk Antutu benchmark. Jadi untuk Antutu benchmark sendiri skornya itu kalian bisa lihat di sini dia di
kenapa minta home screen? 135.532. Jadi kalau kalian mengikuti review-review gue, ini berarti di antara Helio G70 dan Helio G35. Cuman angka di sini 135.000 ini seakan-akan tuh memberitahu gue untuk tidak mempercayai sebuah angka sepenuhnya. Karena ketika gue pakai, gue merasakan sebuah performa yang sangat smooth dari smartphone ini, walaupun dari secara angka dia di bawah Helio G70. Nah, gue rasa untuk performa sport ini juga dibantu dengan optimisasi software tentunya, dan satu lagi adalah dari screen 90Hz ya. Dari screen 90Hz itu juga gue udah coba, suruh anak coba gitu kan, coba 90Hz gimana, dan mereka kayak, enggak, gue nggak ngerasain apa-apa, karena mereka tiap hari pakai monitor 120Hz. Tapi kalau kita ngomongin ngebuka aplikasi sih sebenarnya ya nggak terlalu lemot sih, masih oke sih menurut gue, kayak ya delay paling 0,5 sampai 1 detik. Nah, kalau kita ngomongin gaming test sendiri, gue coba di 3 game. Yang pertama itu adalah kenapa ini tidak mau quit. Ayo quit dulu sebentar, aku mau cerita tentang PUBG, Mobile Legends, dan juga COD Mobile. Bandel ya. Nah, di mana untuk PUBG sendiri, mungkin karena yang keluar Mobile Legends dulu, gue cerita Mobile Legends. Untuk Mobile Legends sendiri, gue bingung karena... Ya, kalian bisa ngerasain suara sekencang apa. Untuk Mobile Legends sendiri, untuk masalah settingannya, dia nggak dapat di high frame rate mode. Jadi kalau kalian ke setting, itu kalian cuma dapat di HD mode dan optimize FPS, dan mentoknya itu di high. Maaf ya kalau agak fingerprint, coba saya bersihkan sedikit lagi biar kalian bisa melihat dengan jelas. Nah, ini kalian bisa lihat, dia itu tidak ada high frame rate mode. Dan untuk gameplay sendiri, gua di beberapa poin tuh ngerasa, mungkin karena waktu gue main gak pakai adaptive refresh rate, jadi dia itu mungkin stay di 90, ada sedikit respon time yang pelan ketika gue menekan layar dan ketika bermain. Itu cukup aneh, karena kita kalau ngomongin di PUBG Mobile, kita balik lagi ke PUBG Mobile. Kalau kita ngomongin PUBG Mobile, malah kebalikannya. Smartphone yang satu ini berhasil memainkan PUBG Mobile ini di, kalau dari defaultnya, itu bisa di smooth dan high. Dan itu udah cukup membuat gue terkejut, karena secara angka harusnya 110 ribuan, 120 ribuan itu kalau dimainin di high itu udah mulai nggak enak gitu, udah mulai stuttering. Tapi di sini gue bisa main dengan lancar, bisa tadi sempat main dapat chicken dinner juga. Bahkan gue sempat menyalakan GFX tool dan itu gue bisa main di smooth extreme dan semuanya nggak ada masalah. Gue nggak tahu ya, kayaknya harus keluar dulu baru bisa nyalain GFX tool ya, karena gue tadi nge-launch itu langsung kan. Tapi kalau kalian lihat dari sini, kalian bisa lihat, nah ini high. Tapi tadi gue coba di extreme, itu masih oke banget. Cuman baik-baik lagi karena gue adalah player casual, bukan pro player, mungkin gue nggak akan bisa merasakan perbedaan dari frame rate yang high dan juga extreme. Nah, dan untuk game terakhir itu ada COD Mobile. Ini COD Mobile, Among Us nggak gue coba ya, itu cuman gue iseng aja download. Nah, makanya gue bingung, makanya kenapa Mobile Legends yang harusnya bisa dibantai, kalau PUBG bisa dibantai, malah kebalikannya di sini. Gue merasa ada stuttering, tapi mungkin nanti gue akan kasih update ketika gue coba beberapa kali main lagi di kolom komentar. Untuk COD Mobile sendiri, kita bisa mendapatkan dua settingan. Yang pertama adalah kalian bisa dapat di very high dan very high untuk grafik dan frame rate-nya, dan satu lagi itu di high dan frame rate-nya itu di max. Sebenarnya untuk permainan sendiri, gue rasa masih ada stuttering untuk kedua settingan itu. Tapi baik-baik lagi karena kita ngomongin mau mencoba yang paling tinggi, itu bisa digapai. Cuman kalau kalian mau mencari kenyamanan, tentu aja kalian balik lagi untuk pakai settingan itu di low dan frame rate-nya itu di maksimal. Mungkin satu tambahan juga dari Esa tadi yang nyoba, dimana huruf X untuk inventory yang di pojok kanan atas itu ketutupan sama dagu yang cukup tebal, dan ketika di rotate itu ketutupan sama punch hole-nya, jadi agak membuat kurang nyaman. Oh ya, satu lagi tadi gue lupa ngomong, di bagian PUBG itu gyro-nya nggak ada masalah sama sekali. Oke, selanjutnya kita mungkin bahas di bagian kamera. Ya, harusnya udah nggak ada lagi kita kamera. Untuk kamera sendiri, dia ada 3 kamera sendiri. Ini kan kalian bisa lihat ya seberapa parah fingerprintnya. Emang by design dia keren gitu kan, dia pakai plastik yang kelihatan kayak kaca gitu kan. Kalau bersih ini cakep gitu, tapi kalau udah ditempel-tempel nggak asik. Balik kamera, dia menggunakan kamera utama itu di 12 megapiksel. Ya, gue harus pastiin, gue takut salah. Oke, bukan, di 13 megapiksel untuk f2.2 untuk kamera utamanya. Dan 2 kamera ini makro dan depth itu di 2 megapiksel dengan f2.4. Untuk kamera depan sendiri, dia menggunakan 16 megapiksel harusnya. Iya, di 16 megapiksel dengan f2.0 untuk di sini. Kalau kita ngomongin performa kamera, mungkin untuk video dia bisa ngerekam 1080 di 30 fps dan udah ada ultra steady di 3.0. Nah, untuk hasil kamera sendiri tentu aja nanti akan ditunjukkan di sini sambil gue berbicara.
Kalian nggak ada ultrawide pertama, nggak ada dedicated night mode, tapi untuk hasilnya sebenarnya bisa bilang stage saturation itu cukup dinaikkan, warnanya itu cukup ditonjolkan, tapi untuk detailnya itu karena gue bandinginnya Oppo Reno 4 yang notabene harganya cukup jauh, sharpness dari Oppo Reno 4-nya itu beda. Jadi Oppo Reno 4 lebih tajam ketika di zoom, tapi kalau ini udah mulai blurry. Kenapa gue bandingin sama Oppo Reno 4? Karena itu satu-satunya footage di kantor baru nanti. Jadi yang ada foto itu cuma itu. Kalau itu yang lama tuh masih di kantor-kantor lama. Jadi gue nggak bisa bandingin untuk side to side-nya. Untuk kamera potretnya sendiri juga terhitung oke. Kalian bisa ngeliat foto Esa ya. Foto Esa, dia senyum-senyum di sana lagi makan coklat gitu ya. Jadi karena gue udah sebut dia harus masukin fotonya gitu kan. Walaupun di bagian telinga itu masih tercut off karena di situ gue juga melawan matahari. Jadi di situ kalian bisa lihat hasilnya. Sedangkan untuk kamera depannya malah gue suka karena kamera depannya gue ngerasa oke gitu, walaupun beautification-nya udah gue matiin, tapi tetap muka gue dan badan gue tuh kayak diputihin sedikit biar kayak artis-artis Korea. Terima kasih Oppo sudah membantu insecure saya. Oke, masuk ke bagian video. Dari awal gue sebenarnya nggak suka dengan bagian video, lebih tepatnya bagian kamera belakang dari si Oppo A53 ini. Karena ketika gue bawa untuk di yang cahayanya cukup pun, entah kenapa gue ngerasa agak ada noise di sana. Jadi kalian bisa lihat nanti hasilnya sendiri. Dan untuk gelap pun ya sangat banyak noise di sana. Nanti kalian bisa lihat hasilnya sendiri. Tapi untuk kamera depannya entah kenapa gue suka. Ketika gue menyalakan, bisa dibilang gue tertipu dengan layar on screen tampilkan ketika gue ngerekam bagian muka gue gitu kan. Itu terlihat muka gue itu kayak enak gitu dilihat, bersih dan segala macamnya. Tapi ketika ditampilkan di layar komputer, ketika gue copy itu malah berbeda. Tapi menariknya untuk night mode-nya, untuk yang low light-nya itu malah enak. Gue suka karena muka kalian tuh masih terpampang dengan jelas untuk kamera selfie Oppo A53 ini. Oke, syutingnya walaupun di kantor lama, kita kasih kalian footage video di kantor baru. Jadi nanti kita bakal pakai dinding industrial. Seperti biasa TLG akan motong, jadi kita nggak pernah ngecat full. Ini nanti bakal jadi tempat syuting TLG, spot 1, spot 2, dan mungkin akan ada spot 3 di sini. Cuma belum tahu, kita bikin 2 spot dulu. Nanti ini kita punya outdoor juga, jadi ada balkon, mungkin buat fitness atau mungkin untuk nongkrong-nongkrong lah sama anak-anak. Jadi nanti bakal dirapin juga. Oke, kita coba gerak cepet dikit, kita naik ke lantai 3,5. Nah, ini adalah lantai 3,5 dan kalian lihat kualitas dari kamera Oppo A53. Aduh, gue mau jatuh. Nah, ini kalian bisa lihat pemandangan dan di sini ada balai-balai buat nanti kita nongkrong atau mungkin konten ANS atau apapun itu. Bye. Oke, ini adalah kamera depan dari Oppo A53. Cukup menarik, cukup oke sih menurut gue untuk kamera depannya. Ini gue akan coba membelakangi matahari. Matahari udah hilang nggak? Tadi ada sunset di sana, cuman udah ini kan jam berapa ya? 5.36. Coba udah agak terbenam. Dan di sini kalau kita nggak membelakangi matahari, nah kalian bisa lihat hasilnya. Gue sih suka sih secara look, suka. Tapi itulah, kalian bisa komen di bawah untuk masalah mic-nya. Mungkin stabilize dan night mode-nya nanti akan ada video yang berbeda. Jangan lupa untuk selalu stay safe. Pakai masker. Ini adalah kamera belakang dari Oppo A53. Menurut gue harusnya masih kurang oke karena cukup banyak noise di sini. Biar terangnya masih dapat. Dia bisa zoom 2 kali, bisa zoom 5 kali, dan bisa balik sekali lagi. Ini akan terakhir kali gue syuting tanaman ini kayaknya, karena kita akan segera berpindah. Nice. Ini adalah kamera depan dari Oppo A53. Biasanya gue suka sih kalau gue lihat langsung dari layar, tapi baik-baik lagi nanti kalian bisa nentuin dari komen. Mungkin gue akan coba ngebelakangin lampu dan coba gerak cepat. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Jadi ini adalah Oppo A53, asik. Ya cukup banyak fingerprint di sini. Yaudah kita tampilkan bagian depannya aja. Oppo A53 ini sebenarnya menurut gue sangat menarik, walaupun cukup banyak yang dipangkas di sana. Pertama adalah bagian kameranya bener-bener bisa bilang standar banget. Terus untuk bagian apa lagi ya? Nggak ada lagi sih. Oh, bagian layar juga bukan sebuah layar yang cukup, bukan yang terbaik tentunya di harganya. Tapi baik-baik lagi, Oppo A53 ini benar-benar ngasih kalian sebuah steal deal untuk mencoba Snapdragon 460. Pertama,
gue terkejut dengan performa main game di PUBG-nya. Terus kedua, kalian bisa merasakan 90 Hz di harga 2,5 juta rupiah. Menurut gue itu adalah sebuah hal yang oke banget sih menurut gue pribadi. Tapi gue nggak tahu, mungkin kalian punya preferensi lain. Jadi baik-baik lagi sebenarnya gue ngerasa Oppo A5 III ini benar-benar buat kalian yang pertama nyari performa, dan kedua nyari smooth dalam bermain smartphone, menggunakan smartphone maksud gue, buat main game juga, dan juga kenyamanan mata, dan juga salah satunya adalah speaker yang kenceng juga. Terus untuk bodinya yang ringan, terus yang terakhir adalah baterainya yang banyak, dan juga charging di 18 watt, dan tidak peduli dengan kamera, tapi setidaknya kamera depannya masih cukup oke. Jadi itu aja untuk review Oppo A5 III. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, share, follow Instagram kita di @thelazygadgets untuk berita lebih update setiap harinya. Gue di Jordi Leonardo O-nya 2, dan jangan lupa subscribe. Thank you so much guys for watching, and I'll see you next time. Tungguin video Finance to Pro. Bye-bye guys.